Jadi polisi tidak bisa menggerebek orang lagi ML di hotel. Tidak bisa lagi. Tidak bisa. Bapak Menteri Hukum dan HAM dan Deddy Kobuser. Ini mau keluar apa mau masuk ke kasir? Oh, masuk ke kasir ya, baik, Bang Jago. Akun dia kena banned sementara ya 2 minggu. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Duh, tapi maka In here, always in here. Nyo. Ya. Bahas-bahas apa kita today? Lalo Nano lagi campur-campur nih karena ada beberapa case yang perlu kita angkat. Tapi sebelumnya ingetin Nyo yang belum subrek, belum nyalain lonceng notif. Apa gimana Nyo ngingetinnya Nyo? Iya, tolonglah gitu. Buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Iya, cengklung dan cengkling. Don't forget to cengklung and cengkling people. Apanya? Ya Nyo. Ya cengklung, tombol ya. Oh. Tombolnya. Aku balikin sih, Tomblonya Nyo. Ya. Kita langsung aja meluncur kali ya. Cus dong. Today, cus. Ini dia. Ini ada yang lagi rame juga. Kita kolekin beberapa yang lagi rame di sosmed ya. Walaupun gak begitu dalam, tapi ini ada yang lagi rame nih. Contoh. Ini yang pertama ada dari Metropolitan ID. Ya. Ada caption sedikit, boleh dibaca Ibu Nyonyo? Viral, seorang pemuda sok jago di depan ceweknya dan ingin menghajar seorang kasir yang diduga cemburu saat mas kasir berbicara bahasa Indonesia ke ceweknya. Lokasinya di Tembalang, Semarang, via Terang Media. Ntar dulu, di sini ada caption saat mas kasir berbicara bahasa Indonesia, berarti si cowoknya ini bukan orang Indonesia ya? Enggak, maksudnya ini Mang, kalau di sana di Semarang kan orangnya pakai bahasa Jawa. Jadi kayaknya kalau bahasa Indonesia tuh mungkin ada something nih gitu. Ya salam, jelas lu kelewatan. Sama kayak ini deh Mang, kalau di Jakarta lu gua, kalau pakai aku kamu gitu loh. Ya, ya. Itu mungkin ya. Coba ada satu people orang Semarang, coba komen di bawah nanti. Probabilitasnya berapa banding berapa ini belum kita plan ya. Iya. Dia ke minimarket tuh, bayar. Ini jadi apa Mbak? Itu. Anjing lu ngapain ngomong bahasa? Masa gitu sih Nyo? Ya anjir, ini urat. Aduh. Pos hansip kamu tahu? Pos hansip dia sama ceweknya gitu. Kenapa? Posesif. Tolonglah Nyonyo, ceki people. Play. Lo ngomong apa tolong merah? Nah iki lho. Mbak iki yo dicek sik, Mas harganya berapa ya? No, wong ora percaya. Banyak tuh minta dicek ini harganya berapa ya? Dalam ora menapa lho. Oke. Sok-sokan di awal wis emang sok-sokan yo. Dari awal udah iki karepnya aja ora tau ngomong bahasa Indonesia karo wong mbek wedoke. Sebenarnya ngomong bahasa Jawa. Anjir lah. Lu mau di Mas, kok ngomong bahasa Indonesia? Mau bahasa planet baby ya? Kamu orang mana Mas, kok ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu? Ngomong kasar anjir. Tapi pakai bahasa Jawa. Iya, orang Indonesia. Ini nak mau jawab tak kok rene di rene lho. Gelut sih Mas nang jopo Mas ngono bareng ya? Wih, mau masuk ke kasir ya? Sengit banget anjir. Baik kan. Nah, aku dadi iki bae Mas wedi loh. Itu mbaknya udah takut loh. Ini mau keluar apa mau masuk ke kasir? Oh, masuk ke kasir ya, baik, Bang Jago. Dia. Tapi dia kasar loh sama Mbak Vidya, aku gak suka. Nah ya, maksudnya kalau dia membelani pacarnya, seharusnya logisnya DN kan membela perempuan, mau DN jangan dengan Mbak Vidya. Emangnya masuk geleng sing wedok itu. Geleng ki jenenge kamu sengak sama Mbak digiwing dikata kucing ini polisi lang melu oleh duit lang sumpah ora jane wong mau muni hilang mau muni terus hilang tak jotos gelem tak jotos ngene hilang Ora titik bajingan iki. sumpah lang kowe lang ya toh mbake koyo guyu-guyu to yo DND koyo bangga dibeli Mbaknya ketawa-ketawa gitu tuh kayak bangga gitu dibeli. ada fisik yang ngawur ya. Ada fisik. Kalau orang fisikan rai lang parah banget sih Sowi ta. jadi pokoknya itu jaluk nomor bose Pak. Lah bose sapa ya? Aku ora arti. Kalau gitu mbaknya juga mau dipecat. Ini
Sok banget anjir. Udah musik enggak matamu Pak 4 tak kayak nomor bosku akean. Lah Pak iki ngepel ki Pak. Sumpah, aku enggak. Karo Mbak Era iso tegas so nek aku dadi mbak opo tuh. Kosong sini. Bian ki ya pas wis meh metu ya. Dian ki nantang-nantang galeng lho. Ning ngarepan komputer. Aku rasanya dia nyenggaki sampean tambah. Lah dia ngerebuti jaluk nomor dulu ben jare galeng ben dipecat. Sosokan emang dekne dikairet. Ngewel banget iki pas iki aku. Jadi iki gara-gara masalah itu. Gara-gara masalah itu. Ya anjir gara-gara masalah takon rego itu lho. Takon masalah rego. Allah, ngono kuwi ora di duit kok, Mbak. Ngono kok sok-sokan. Lah ngomong apa? Ini masnya insecure gitu sama mas-mas Kasirnya? Alfa. Sama mas kasirnya yang lebih ganteng apa gimana sih? Nggak masuk Nyo. Nggak masuk sumpah di kepala aku. Alasan lu buat jealousnya tuh nggak masuk gitu. Kalau digoda Gak mungkin gak sih kayak misalnya mas-mas Alfa nggak godain. Apalagi dia udah kelihatan sama cowoknya berdua. Iya. Terus kan ini kan posisinya lagi ngeladangin apa? Ngelayanin. Iya ngelayanin gitu. Terus cemburu. Aduh. Gak jelas. Sumpah ini Mas baju biru so jago, anjir so jago sumpah. Dengan alasan cemburu karena pakai bahasa Indonesia. Wah sakit ini mah Nyo. Sumpah, saya nobatkan Anda sebagai penerus Firdaus anjir. Tapi memang ada komenan dari Ibnu. Apa tuh? Mungkin masnya baru pertama ke Alfamart, jadi nggak tahu kalau mau kasirnya pakai bahasa Indonesia itu udah biasa. Iya. Aduh, lagian gini. Kalau dia goda gitu kan, mbaknya cantik banget. Iya. Boleh lu bereaksi ini. Kenapa Mas? Kenapa kamu sampai berantem? Ya abisnya masnya dia pakai bahasa Indonesia gitu. Saya nggak terima. Kenapa gitu? Kenapa? Why? Waduh, ini why? Why people nambah ya? Why people ini sumpah kegoblogan makin merajalela anjir. Apa digiwing-giwing begitu di? Ya ampun si jago. Tapi salut sama masnya dia nggak kesulut emosi ya? Nggak kesulut emosi iya. Kalau memang jadi kasirnya gimana? Ya tampol begitu tampol kan udah tuh kita dapet tampol duluan baru jedukin ininya batang hidungnya ini enak banget sumpah kemang dijedukin ininya. Jangan diajarin dong. Oh iya jangan ya. Tapi Nyo, yang bener juga yang bikin salfok sama tadi yang ada di video yang ngomong mbak-mbaknya tuh nahannya tuh kayak bangga gitu. Ada kebanggaan tersendiri kan, wih laki gue nih pasangan Y konslet anjir begini. Kalau aku jadi ceweknya. Aku tinggalin, apaan sih kamu tinggalin? Iya, apaan sih kamu gak jelas tinggalin? Mas cancel mas ini gak jadi. Kenapa? Malu. Sumpah. Ada komenan gak ya? Ada yang salfok aja. Apa tuh? Kui bapaknya Sopop baru balik pengajian malah mampir-mampir Alfamart. Kayak itu bapaknya siapa sih baru balik pengajian malah mampir-mampir Alfamart. Kan di situ yang jadi fokusnya mbak-mbak kasir sama masnya pacarnya. Jadi salfok sama yang bapak-bapak anjir. Ya Allah. Tolonglah anjir. Pusing aku. Sumpah ini bener-bener pas ngeliat anjing sakit sini orang sakit sumpah. Cemburu sama pertama gini nih. Belum tentu juga mas Alfanya mau sama pacarnya gitu kan. Terus aku pikir awalnya aku lihat oh jangan-jangan nih kasir Alfamart ini mantannya nih. Mantan si ceweknya nih. Aku mikirnya gitu kan. Tapi di situ kan ada dialog dia nanya, "Lu orang mana lu ngomong pakai bahasa Indonesia?" Berarti dia nggak kenal gitu kan. Oh bukan nih, berarti asumsi pertama bukan. Asumsi kedua sih yang paling masuk sih Nyo. Kuring kayaknya nih. Kuring ya. Kuring sakit. Berarti blok nih. Blok. Next ya Nyo. Nyo. Ada sedikit pembahasan nih Nyo soal kemarin yang bikin salfok waktu Kang Deddy datang atau nge-review rumahnya Yesi. Itu banyak barang-barang yang menurut netizen juga kayak nggak kepake kok masih dikip. Nah ini ada konten kreator TikTok yang menjelaskan ini mungkin bisa jadi adalah hoarding disorder atau kelainan yang sulit mengeluarkan atau berpisah dengan benda-benda yang dimiliki karena rasa ingin menyimpannya. Nyonya hampir kayak gitu dulu. Iya. Untung ada Mamang dibenerin gitu. Tapi nggak separah itu dong. Nggak separah ini sih. Coba cek dulu penjelasannya. Nah, play. Inilah yang akan terjadi apabila kalian mengalami penyakit hoarding disorder. Hoarding disorder sendiri adalah kebiasaan seseorang untuk menimbun. Bisa kita lihat tuh. Barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Karena menurut mereka barang itu sangat berharga dan bisa dipakai di kemudian hari. Nah itu
key-nya tuh. Ini masih bisa nih nanti kemudian hari. Waktu itu Mamang bilang ke Nyonya gimana? Chance untuk dipakainya dalam sebulan berapa kali nih? Iya. Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah pisahin. Bersih. Makanya itu. Makanya Mamang kalau ngeliat DBM bener-bener gedeg gitu karena kayak ribet gitu pakai yang tidak seharusnya gitu. Hidup minimalis. Seminimal mungkin gitulah ya. Tapi ini apakah bener Yesinya atau ibunya atau bapaknya gitu yang ternyata kalau misalkan bener hoarding disorder gitu kan, atau ya memang males aja gitu buang-buang beberes gitu. Tapi seenggaknya harusnya di-preparein gitu kan, udah tahu ada tamu gitu Kang Deddy mau datang. Kemarin gitu aku mau ngomong itu tapi lupa. Kayak udah tahu nih pasti janjian dong. Ibu saya nanti mau datang ke rumah ibu ya, mau apa? Iya jam sekian kita mau konten gitu ya. Room tour gitu. Bager beresin gitu. Setidaknya dirapiin. Itu tadi sampai ada mangkok kebalik itu nggak di tempatnya loh. Tolonglah Nyo. Tolonglah ya. Nih Nyo, ada komenan Nyo dari akun kedua, sikat Nyo. Gue tim yang kalau perabotan atau barang-barang yang menurut gue udah nggak kepake mending dibuang atau kasih tukang loa. Nah itu Mamang juga tim itu. Even baju udah kepake nggak nih? Ini baju sayang, Nyonya masih bisa dipakai. Chance dipakainya dalam sebulan berapa kali? Belum tentu juga sih. Ya udah kasihin orang gitu. Jadi nggak usah numpuk gak jelas. Dengan asumsi mau dipakai masih bisa dipakai. Ya memang masih bisa dipakai, tapi chance untuk kita pakainya masih ada apa enggak gitu. Kalau udah nggak kepake, ya sudin gitu. Ya sudah. Next Nyo. Nyo. Ya. Masih berbicara soal hati. Oke. Ini ada video yang wadididau nih. Sebenarnya video bulan 11 tanggal 25 ya. Cinta tak bersambut, lihat apa yang terjadi. Yang akan terjadi. Malunya tuh di sini pengantin perempuan sebenarnya berharap lelaki itu yang melamarnya, namun si ganteng hanya PHP dan gak ada rasa. Ceki people. Play. Yang mana sih yang ganteng tuh? Yang mana kira-kira? Ini. Ini kayaknya yang paling anjir, paling gelisah nih kayak tampaknya nih. Bapaknya marah. Disorakin dong. Langsung apa play organ tunggalnya. Untuk apa meredam suara sorakan gitu lah ya. Tapi kenapa ya Nyo? Kenapa? Atau bisa jadi ini nggak sih dijodohin gitu karena nggak setuju gitu. Tapi dia datang ke pelaminannya apa mantannya, tapi di sini sih narasinya katanya si ganteng hanya PHP doang gitu dan gak ada rasa gitu. Terus kalau kayak gitu ngapain lu dateng gitu mas-masnya gitu? Besar udah tahu nih mempelai ceweknya demen sama mas-mas gitu. Dia cuma di PHP-in doang, akhirnya nikah sama orang lain gitu. Ya udah better nggak usah datang gitu daripada memperkeruh suasana. Kalau kayak gini nih malam pertamanya nih ambekan nih. Mungkin kalau dari sisi cowoknya mungkin mikirnya kan gue nggak ada rasa, bodo amat gue dateng gitu. Iya, tapi kan dia harusnya mikir juga daripada gue datang dengan asumsi gue nggak ada rasa, datang aja daripada berpotensi ngerecokin nikahan nih cewek nih. Masalahnya aku kasihan ke mempelai prianya gitu, berasa nggak dianggap, jadi ke-gap banget gitu kalau nggak ada rasanya gitu. Di pelaminan meluk cowok lain gimana? Itu atu ini teh bray. Tapi emang kok bisa gitu, pas banget di videoin, terus di zoom lagi. Kemungkinan ini yang ngevideoin adalah temennya cewek. Tahu historikalnya, wah dateng nih mau ini, dia prepare opsinya atau ini pengaturan atau settingan gitu. Opsinya sih ada dua sih, entah dia ceweknya atau temennya gitu yang tahu gitu kan, makanya dia standby di videoin gitu, makanya dia dengan narasi kayak gini gitu di depan nih. Sampai mau jatuh gitu aja. Ini bapaknya emosi, pakai lo gitu kan, bikin malu di depan besan gitu, disorakin pula gitu kan. Kes gagal nikah gitu atau jodoh tidak tidak sampai ke pelaminan itu banyak gitu kan kayak gini. Cuma itu yang aku heran itu,
minimal kan tahu berpotensi nih. Iya, jangan datang deh gitu walaupun diundang gitu. Daripada memperkeruh suasana gitu kan. Kalau kayak gini jadinya panjang nih. Di depan besannya ya enggak. Terus di depan mempelai prianya gitu kan. Si ceweknya enggak bisa disalahin juga sih ya, gimana ya? Salah dan tidak salah sih. Kalau udah rasa mah sulit gitu. Sulit kalau udah rasa, urusan rasa mah begitu apa? Begitu sulit gitu kan. Emang mungkin masnya juga nggak punya pikiran ke sana kali ya. Kadang ada kan orang ini bukan ngejudge ya. Kan ada nih orang-orang yang nggak mikirnya tuh, maksudnya nggak sejauh itu gitu loh, Mang. Iya sih. Ini ada komenan nih, sikatnya. Itulah alasan kenapa mantan pacar jangan diundang. Betul. Iya, sebisa mungkin jangan diundang, apalagi yang historikalnya nih masih belum beres nih. Gitu kan. Kalau udah beres mah ya udah gitu, undang-undang aja. Kalau belum beres daripada gitu kan. Ada komenan dari ADM Kiki Rizky, tahu aja lihat yang cakep langsung dipeluk. Ya memang sih gitu kalau kita compare ya. Ini memang paling glowing ya. Ini kan mempelai suaminya gitu. Mempelai prianya mah. Dipeluk balik gak sih tadi? Enggak. Lagian Imron pakai dateng aja ngerusuh. Pasti ngomong dong, pasti udah tahu dong. Aku belum bisa ngelupain kamu, besok nikah. Ini gitu kan. Pakai datang merasa apa? Merasa bangga gitu. Dia belum bisa melupain. Enggak gitu. Ngerecokin itu namanya. Jainuddin. Jadi buat santuy people jangan kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Santuy people enggak. Ini bukan santuy people, ini rusuh people ya. Coba. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Ini ada update sedikit dari Rian Dono official ya katanya itu. Untuk akun Rian Dono yang udah banyak subregernya, katanya kebayanan sementara. Ini akun real kedua Rian Dono. Ceki people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Rian mau ngasih tahu ke teman-teman, akun Rian kena banned sementara ya 2 minggu. Jadi Rian bikin akun lagi ke Rian Dono Official 2 ya teman-teman. Rian Dono Official 2 kena banned sementara. Kemarin ada itu ada brandnya ya. Dan banyak akun fake yang namanya Rian Dono itu, awas hati-hati ya teman-teman. Akun Rian cuma ada 2, Rian Dono Official 2 sama Rian Dono yang Hokcai 22. Udah itu aja ya. Terima kasih teman-teman. Kebanet gara-gara ada brand masuk, mungkin brand tersebut dilarang untuk dipromosikan di TikTok mungkin ya, sama aturan TikTok gitu ya. Iya. Tapi balik lagi ya ini faktanya ya gitu, untuk jadi content creator tuh ada rules yang memang harus kita patuhi di setiap platformnya gitu. Kayak misalkan di YouTube kita copyright lagu itu tuh keras banget gitu kan. Kayak di TikTok kita nggak boleh sebat sambil live gitu kan. Kalau mau sebat tuh out frame dulu gitu. Ada rules masing-masing gitu. Tapi kita meluncur ke akunnya Nyo. Cus. Di sini sih masih ada ya, masih bisa dibuka ya. Cuman nggak ada postingan terbarunya, masih yang 1 hari lalu gitu kan. Brand apa? Mamang penasaran gitu. Tapi kalau kemarin tuh yang sempet udah Mamang kolek tapi nggak bisa kita react, balik lagi. Nah ini Rian bikin konten katanya borong semua bakso bakar sampai habis gitu. Ceki people. Play. Mang. Amang gila dagang dia. Gila. Mamang udah lama jualan di sini. 120 tahun kurang. Umur berapa ini? 30 tahun kurang. 16 mah ayo. Lebih. Aduh 16 lebih. Ya enak seperti iya amang ini balik. Kapan balik? Udah malam gini, mana pulang? Nah, kalau mana kadinya kan nugas biasa. Iya lu pakai nih. Ya enggak. Ini masih banyak. Belum, Mang. Bakar Mang. Baksono berekin enggak? Barudak. Mana barudak ya? Ini teman-teman ada teman-teman aku tuh lihat. Pada baik-baik. Ada yang udah tidur. Aku enggak sengaja ya. Aku enggak sengaja. Cuma mau beli minum gini. Awas ada brand. Nggak apa-apa ya, jangan gitu ya, gitu. Jangan udah beberapa ada brand yang masuk terus ngejaga ya gimana juga ya. Ada kalau kontrak juga, misalkan dia brand minuman Ion juga kan, itu kompetitor. Ya memang respect juga sih. Tapi kalau di kontrak sekali-sekali, kalau misalkan di konten yang mau di tag nih nggak ada brand nih,
muncul-munculin aja, cincai-cincai gitu, sekalian mancing-mancing gitu. Tapi Salfok Rian udah mulai fokus berkonten ya, gitu beneran serius gitu. Tadinya aku pikir angin-anginan doang gitu, tapi enggak, ternyata beneran serius gitu. Walaupun di Bennett agak pusing juga kan. Kalau di Bennett kita aja tok pernah sekali kan ke Bennett permanen, gara-gara belum ngerti posting-posting gitu kan. Iya, semua diposting. Semua diposting gitu ya. Jadi tolonglah ya. Semoga tetap berlanjut itu berkonten Rianya, ini diborong beneran. Ya emang basicnya tajir sih dia, nyokap bokapnya. Jadi mungkin ada jalan, ada alat juga, dia memungkinkan untuk beli alat gitu kan, konten yang lebih proper gitu. Atau bisa jadi nanti kayak aku lupa nama channelnya apa, cuman dia ya emang ini jadi dia ngeborong semua nih. Nanti dia post di story dia, ayo ini di jalan ini yang mau gratis kesini aja gitu. Oh dia berbagi gitu kontennya ya. Iya. Oke lah, good lah. Sekalian nyari-nyari genre Rian nih, kira-kira konten apa yang cocok sama Rian gitu kan ya. Nextnya Nyo. Nextnya kita intermezzo Nyo. Iya. Buset bubu, apa ini ceki-ceki people? Hey. Kok berat rasanya mengaduk padahal kacang ini nggak sampai 10 kilo. Ini ibu-ibu Facebook nih modelan begini nih. Dengan ala-ala kok berat rasanya mengaduk padahal kacang ini gak nyampe 10 kilo. Mas lo di tangan renceng. Tolonglah ibu. Pamer banget anjir. Ibu-ibu ini, ibu-ibu penjual kacang ini flexing sekali ya Nyo. Tahu Bu Mas nih asli Mas Mulyono, Mas Mulyadi nih, apalagi nih Mas Imron. Bisa jadi, jangan bilang itu mak gua ya, itu maknya Nyo, jangan-jangan. Enggak dong. Bukan ya, nggak mungkin ya pakai emas sebanyak ini, gila. Bisa aja sih ibu flexingnya. Lumayan buat intermezzo kita Nyo. Intermezzo lagi Nyo. Cus. Nyo. Ya. Ada yang lagi rame nih. Apa tuh? Yang katanya bermasalah dengan fotokopi Fajar. Apa coba? Penasaran nih. Akhirnya gua blok kontaknya, di jalan nangis dan makin nangis, ceritain kronologinya ke mama gue. Ceki people. Play. Itu fotokopi Fajar. Nah ini fotokopi Fajar, karyawan Anda galak bener sampai buat anak orang nangis. Gua aja sering kok dikasih edit fotokopi lain di komputernya, ganti itu karyawannya. Udah Kak katanya tuh. Apa nih? Udah Kak, jangan nangis ya. Dari pecat itu karyawannya. Wah, sampai dipecat fotokopi Fajar. Kita meluncur ke permasalahannya Nyo. Cus. Awalnya gue mau ngeprint ke Fajar fotokopi Jatim Makmur. Karena kuota gue habis, gue minta wifi ke karyawannya. Tapi gak dikasih sama mbak ini. Sedangkan gue minta ke abang yang lain malah dikasih. Dan biasanya kalau sama karyawan yang lain dikasih. FYI, gue langganan ke fotokopi itu sejak tahun 2017. Langganan 5 tahun menghilang gara-gara gak dikasih. Nih kita lihat kayak gimana ceki-ceki people. Play. Oh sorry, baca dulu captionnya. Kecewa banget sama pelayanannya yang sekarang. Semoga dijadikan pembelajaran ya untuk karyawan fotokopi yang lain. Maaf kesabaran saya setipis itu. Ceki-ceki people. Play. Cuma ganti nama doang. Namanya apa nih? Gak ada nih nama. Bukan yang itu Mbak. Coba lihat dari downloadnya. Mbak berarti. So kata didaharkan. Dia edit aja dari HP, nggak bisa, nggak ada apps ya. Oh iPhone ya, padahal HP paling canggih loh. Oke, bentar dulu ya Mbak. Apa? Saya aja yang mau. Parahnya lagi, gue nggak boleh pegang keyboardnya. Enggak, ini saya lagi ngeprint lagi. Nama saya. Iya, tinggal didiktein aja. Udah deh, nggak usah deh. Saya nggak seribet. Kenapa? Aku tadi tuh fotokopi Fajar. Mbak-mbaknya ngeselin, mbak baru ini. Mbak baru. Aku tadi minta password wifi. Nggak dikasih kan, aku minta ke abang-abang yang lain dikasih. Terus aku kan mau ngedit bentar kan, itu nggak dibolehin pegang keyboardnya ini. Aku mau ngedit bentar aja nama aku. Dia kan mana tahu kan nama orang tua aku. Terus akhirnya aku tadi ngomel-ngomel di sana. Terus mbaknya ya udah Mbak, yaudah saya juga nggak terima Mbak di sini, kata dia gitu. Ini tahu kan? Aku kesel banget. Biasanya mbak
Ini bener-bener mbaknya dari tadi ngeselin, akhirnya aku omelin balik aja. Ini saking keselnya sih sampai nangis ya Nyo. Kesel. Aku nggak boleh pegang keyboardnya, biar dia aja. Kan aku punya nama aku sendiri, nah emang dia tahu tulisan nama aku kayak gimana? Cuma ganti nama doang. Nih di sini nih. Saya aja nggak apa-apa. Enggak, ini saya lagi ngeprint lagi. Nama saya. Iya, tinggal didiktein aja namanya. Nggak usah deh, saya nggak seribet. Mungkin Mbak ini lagi tidak dalam mood yang baik, Mbak yang jaga juga sedang tidak dalam mood yang baik gitu, atau Mbak yang jaga mengusung tema Karen dinner gitu, judes gitu kan. Mbaknya mending di sana aja ya. Kita Nyonya pernah waktu ngeprint ini kan fotokopi ya ini ya udah pakai PC yang itu, kalau udah ready kabarin gitu kan. Udah ready kabarin mau print kemana Mas? Oh yang ini aja gitu. Yang ini Mas slow, Mas. Slow, Mas langganan kita fotokopi slow gitu. Mbaknya jauh sih, kalau enggak di sini aja tuh fotokopi langganan kita gitu. Cuman aku salfok judes juga sih kalau ngedenger sekilas ya, masalah nggak ada video lengkapnya gitu kan. Ngedenger sekilas ya judes banget gitu kalau gitu. Enggak, ini keyboardnya saya diktain aja, dia pengen ngetik sendiri. Mungkin dia posesif sama keyboardnya Nyo. Tidak boleh ada yang menyentuh keyboard ini selain aku. Coba kita meluncur ke akunnya, apakah ada updatean? Cus? Tidak ada, yang terakhir masih yang soal Tokopedia FYP dia sampai dapat 2,4 M. Tapi udah case close ya, katanya udah diganti kalau kita ke yang konten sebelumnya yang tadi kan, udah dikasih tahu chatnya kalau diganti. Udah dipecat. Oh iya karyawan udah diganti gitu, dicepat gitu. Tapi ada apa namanya, ada saran juga dari RYN, sikatnya. Lain kali mending diberesin di rumah aja. Jadi pas fotokopi tuh emang udah tinggal ngeprint. Dari Zain, aku iseng lihat di Gmaps fotokopinya banyak yang komplain sama pelayanan fotokopinya. Nih dari Fanta Float, Fanta aja. Fotokopi di samping kampus gue malah bantuin gue revisi skripsi komputer dia sampai 2 jam. Itu Anda nyusahin tukang fotokopi, Fanta Float, tolonglah. Iya sekarang Fanta Float sampai 2 jam bantuin revisi gitu. Revisi, ini yang S1 tukang fotokopiannya apa Anda ini hey? Enggak, maksudnya dia saking baiknya lo gitu. Oh iya oke, boleh. Dari idaman Mue, mau ngakak tapi ngeliatnya sedih, bisa-bisanya mbaknya nangis sambil ngerekam. Iya, aku juga ngeliatnya tadi ngakak, sebenarnya kasihan gitu. Kasihan, kesel banget, kayaknya udah kesel banget. Aku karena tuh kesel. Sebenarnya ini kayak ya udah hal yang biasa gitu kalau ada emang banyak gitu penjual atau fotokopi ya yang ngeselin gitulah. Cuman ya mungkin balik lagi mbaknya lagi moodnya lagi nggak baik atau gimana, jadinya kayak sensi aja gitu, kayak gini aja udah nangis. Kayak kemarin Nyonya pernah emang yang nggak ada angin nggak ada hujan nangis aja. Ternyata kecolok gitu. Enggak dong. Oh enggak, ternyata lagi sensi gitu. Lagi sensitif gitu. Sensitif. Ya mungkin dia keselnya kayak ini satu step lagi, gue ketik nama, ketik name, ketik ini, tag, print, beres PR gue kan. Kalau kayak gini dia jadi PR lagi gitu, nyari tukang fotokopi lagi gitu. Jadi ya tolonglah gitu kan ya. Nextnya Nyo. Nyo. Ya. Ini nextnya ada Bang Hotman Paris yang merespon konten podcastnya Om Ded gitu kan. Sebelum kita ke Bang Hotman, kita meluncur ke konten podcastnya aja. Meluncur. Cus. Ini dari TikToknya Om Ded ya. Mungkin ini teaser doang sih, ceki people. Play. Jadi polisi tidak bisa menggerebek orang lagi ML di hotel. Tidak bisa lagi. Tidak bisa. Kecuali ada laporan prostitusi. Ya, kecuali prostitusi. Ya. Nggak bisa. Kan ada daerah-daerah yang ya. Kalau pacaran berdua nih masuk ke hotel, pacaran berdua melakukan hubungan seksual, polisi nggak bisa gerbek dong. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Orang tuanya aja lah ya kasih tahu sama anaknya, sama apanya. Dan nggak boleh dipisah. Kalau mau diadu kan dua-duanya. Termasuk anaknya. Oh gitu. Oh iya dong. Jadi kalau orang tua melaporkan, anaknya harus dilaporkan juga. Harus dilaporin juga. Nggak bisa pisah-pisah satu. Dan one more thing that I would like to say. Keren sih ini. Saya baru tahu ini. Keren. One more thing that I would like to say. Tidak ada diatur di sini, karena ada dibuat viral. Wah, nanti hotel-hotel akan memaksa mana surat kawin. Nggak ada. Ini kita meluncur ke respon Bang Hotman. Meluncur. Cus. Hotman 911. Bapak Menteri Hukum dan HAM dan Deddy Kobuser. Terkait
video viral podcast saudara yang seolah-olah dalam KUH pidana yang baru ada pasal tentang larangan polisi untuk mengecek surat nikah pasangan single yang sedang check-in di hotel. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada dalam KUH pidana yang baru pasal yang berbunyi bahwa polisi dilarang untuk melakukan penggerebekan untuk mengecek surat nikah dari orang yang check-in di hotel. Tidak ada ketentuan pasal seperti itu. Saya akui bahwa pelaksanaannya harusnya seperti itu, tapi tidak ada pasal seperti itu. Jangan menimbulkan salah tafsir di masyarakat seolah-olah itu sudah tegas diatur dalam undang-undang. Sekali lagi tidak ada. Juga kalimat dari Pak Menteri yang mengatakan bahwa kecuali untuk prostitusi dapat dilakukan penggerebekan, itu juga tidak tepat. Karena apa? Di dalam KUH pidana yang baru, cewek yang open BO atau yang melakukan prostitusi bukan merupakan tindak pidana. Yang bisa dipidana hanya germonya atau agennya. Pelacuran oleh seorang wanita bukan merupakan tindak pidana dalam KUH pidana yang baru, tapi brokernya itu kena pidana. Oh, berarti yang yang dikomplain di sini bukan karena salah di itu dilarang. Itu sebenarnya Bang Hotman setuju gitu, cuman emang belum ada aja, belum ditulis aja. Iya, nih kalau kita back to the back. Nah di sini kan dibilang bahwa nggak bisa nih. Jadi polisi, polisi tidak bisa menggerebek orang lagi ML di hotel, tidak bisa. Kecuali ini kan by verbal, nggak bisa dijelasin, nggak bisa. Cuman Bang Hotman make sure kalau nggak bisa, oke. Cuman masalahnya nggak tertulis nih gitu. Jadi better ya kalau untuk yang berbau hukum kayak gitu jelas tertulis gitu. Karena kalau itu hitungannya gray area gitu kan. Pedomannya mana gitu. Oh di sini gua nggak ditulis, di sini nggak ditulis bisa, nggak ditulis nggak bisa juga. Gray area abu-abu gitu. Gitu maksudnya Bang Hotman gitu. Makanya tadi Om Ded neken atau rada make sure juga ke Pak Yasona ini. Nih. Jadi polisi tidak bisa menggerebek orang lagi ML di hotel, tidak bisa lagi. Kecuali ada laporan prostitusi. Kecuali prostitusi. Jadi video ini sama video Bang Hotman tuh sebenarnya satu jalur gitu kan. Cuman Bang Hotman cuma make sure ini gak ada tulis, bener kata kamu gitu. Tapi sengaja dengan munculnya video ini, oyo red doors gitu, bisa wah lega gitu. Lah, tapi dengerin yo, maksudnya aku sih nangkep maksud dari pasalnya itu biar meminimalisir pelaporan justru. Karena kalau yang bisa ngelaporin pertama orang tua. Orang tua kalau ngelaporin pun yang kena dua-duanya. Makanya tadi nggak cuman pacar anaknya doang, anaknya juga kena. Makanya di sini nih. Kalau pacaran berdua masuk ke hotel, pacaran berdua melakukan hubungan seksual, polisi nggak bisa gerebek dong. Nggak bisa dong. Orang tuanya aja lah ya kasih tahu sama anaknya, sama apanya. Nah di itu kan ditulis yang bisa ngelapor cuma orang tua gitu kan. Kalaupun orang tuanya macam-macam, yang bisa ngelapor anaknya gitu, yang ada hubungan kandung gitu kan. Dan nggak boleh dipisah. Kalau mau diadu kan dua-duanya. Termasuk anaknya. Oh gitu. Oh iya dong. Jadi kalau orang tua melaporkan, anaknya harus dilaporkan juga. Laporin juga. Harus. Berarti pertimbangan orang tua kan mikir panjang juga kalau sampai ngelaporin anak gua misalnya dibawa kasus polisi gitu. Anak dia juga kena. Iya sama dia gitu juga jelek kan. Mungkin jadi aku mikirnya kayak ini opsi untuk diobrolin dulu deh sebelum dilaporin gitu. Karena kalau mau dilaporin anak lu juga kena loh gitu. Obrolin sama anaknya gitu. Cuman ini concern Bang Hotman, yang dijelasin itu tidak tertulis loh. Jadi better ada ditulis aja gitu, biar jelas gitu term and conditionnya. Jangan salah tafsir gitu. Biar orang-orang tuh nggak salah tafsir gitu. Jadi ya kayak kalau by verbal doang kan susah kan, kalau nggak tertulis kan jelas. Kalau misalnya tertulis nih di sini, jelas nih rulesnya ada gitu kan. Oh enggak Mang, kalau yang aku tangkap nih ya dari Pak Menteri itu dia bilang kalau di KUHP yang baru itu ada gitu, sedangkan belum ada gitu. Oh, ya ini masalah penulisan sih ya. Iya. Kita bukan orang hukum, kita nggak paham, cuman berhubung wah ini ada dua nama besar nih. Sepertinya kita ada faktor cuan di sini. Tolonglah ya, mau pulang kampung nih. Bakal tidak konten seminggu. Tolonglah gitu. Jadi gimana Santuy People? Kalau menurut Santuy People nih yang masalah Bang Hotman
Bang Hotman, Om Deddy sama Pak Yasona nih. Gimana nih? Pasti banyak yang setuju, udah nggak usah dia pemain nggak usah digerebek. Iya. Ya maksudnya kan mungkin dia punya bisnis hotel, Oyo gitu. Terus ada turis juga kan. Tolong nggak. Iya, sebenarnya Bang Hotman di sini setuju juga, cuman nggak ada ditulis. Nggak ada ditulis. Jadi gitu. jangan bilang ada gitu. Jangan bilang ada tapi ternyata nggak ada gitu kan. Oke, baik. Lah yuk kita back to the say thanks super thanks nyo. Cus. Luncur. Cus. Nyo. Ya. Nyo. Opening super thanks. Sebelumnya terima kasih buat para Sultan Santuy yang sudah memberikan salam-salam super thanks dan memberikan ruang bagi Santuy People yang lain untuk mengutarakan aspirasinya, mengutarakan keresahan komenan gitu. Bahkan ada yang yang ngalor ngidul aja gitu, siapa tahu ada yang nyari jodoh gitu kan. Langsung kita bacanya yang pertama dari Alvia Agatha Viana Briliquin. Sebelum dibacain Mang, kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Alvia Agatha Viana Briliquin ya, Cici. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sikatnya. Selamat malam Nyomong dan Santuy People dimanapun berada. Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Untuk hari ini aku gak komen Nyomang. Aku mau menikmati hari kelahiranku dengan damai tanpa julid ke orang. Dan untuk diriku sendiri sekarang udah 28 tahun. Udah tua ya. Jangan kayak anak kecil lagi yang suka ngambek. Semoga jadi istri, mama, dan anak yang lebih baik lagi. Dan semoga semua yang aku ingin capai segera terlaksana. Amin. Amin. Yuk yang mau ramein komen silakan. Dan aku doain rezeki kalian lancar dan diberi kesehatan. Amin. Selamat malam Nyomang dan stay safe and healthy. Tunggu dulu Nyo. Alpia 28 tahun merasa udah tua. Apa kabar Mamang? Tolonglah. Cewek sama cowok beda. Iya, tapi Mamang lagi dibuda-budain nih 28 tahun. Tolonglah. Nextnya ada dari Buri Layar. Mau dong Kak, sekali-kali aku disawer. Tuh Alpia. Nextnya ada dari Ricky Abdurrahman yang kena gempa kan Cianjur, yang amburadul ke rumah Yesi. Misteri. Selamat happy birthday itu Alvia Agatha Viana Big Pretty Queen, Nyonyo Mang dan Santuy People. Mari kita dendangkan lagu untuk namanya Hese ini. Namanya susah katanya panjang. 1, 2, 3. Selamat happy birthday, selamat happy birthday ke Alvia Agatha Viana Beverly Queen. Panjang Ricky Abdurrahman. Kami sebagian dari Santuy People mengucapkan selamat tambah tua yang ke-28. Semoga sehat dan lancar rezekinya. Agar tetap senantiasa membagi rezekinya untuk super stiker agar kami diberi tempat untuk komen-komen masuk TV in Radio Santuy. Beli buah sukun di Ramayana. Cakep. Hatur nuhun sadayana. Ini seneng komen-komen kreatif kayak gini tuh, suka bacanya. Ricky, keren Anda. Nextnya dari ini Tatea. Sikat Nyomang Santuy People. Balik lagi bersama Nyonya dan Mamang. 2 topi mangkok Indere. Itu opening kita. Halo Kak Alvia, terima kasih untuk tempat dan waktunya. Semoga sehat selalu. Buat Nyomong. Nyonyo dan Momong gitu. Juga sehat selalu terus ya kalian. Buat semua Santuy People, salam kenal dari aku, orang Bogor yang tercandu-candu sama kontennya Radio Santuy. I love you all. I love you too all. HBD ya Mbak Alvia. Wish you all the best. Amin. Tercandu-candu. Salam dari Jakarta Barat buat Bogor gitu ya. Nextnya dari Imam Dasuki. Numpang komen di sini kamar sih berantakan banget. Udahlah buat para Santuy People mending mampir beli daging sapi di Los Daging Pasar Kopro Jakarta Barat. Lapak Pak Haji Saniman. Promo Jakbar People juga. Mantap. Next Tuan Nugroho. Terima kasih Mbak Alvia Agatha telah menyumbangkan rezeki untuk Nyomang. Berkah selalu ya buat Mbak Alvia Agatha. Semoga semangat terus buat Nyomang. Maaf ya saya belum bisa nyawer lagi buat Nyomang. Nanti ya kalau ada rezeki lagi saya kasih super stiker lagi ya Nyomang. Amin. Semoga ditambah rezekinya. Next ada dari Amnesia alias namaku siapa? Warga Jakarta mendengar hati-hati banjir dan dari Neng Pramar be like, kamu sudah biasa diterpa banjir. Selalu siap siaga tiap malam. By the way Nyomang, kalau Lord Rangga itu yang sebelumnya sulit diterima oleh masyarakat dan setelah bebas malah Lord diterima sama masyarakat luas. Karena Lord Rangga hanya senggol sejarah Indonesia, tidak pernah senggol keran. Itu dia. Beda dengan Gus Susi ini, mau gaya-gayaan seperti Lord Rangga tapi selalu senggol agak. Iya, barang minyak daus. Virus oil itu setuju pisan sama namaku siapa itu. Beda area senggolannya.
Next ada dari Nico Robin. Chain Fururu. Hadir Nyomang. Pantas minta sertifikat rumah, mau bikin kreasi seni abstrak di rumah yang lain. Pantas pikiran ruwet, rumah aja kayak kapal pecah. Iya loh, itu ngaruh loh. Dibanding kamar Yesi, kandang merpatiku aja masih jauh lebih rapi dan nyaman buat nongkrong dan ngopi. Segede apa kandangnya? Parah. Ini parah nih. Nextnya ada dari April sikat. Pasti korban Indra Kents abis nonton YouTube Om Ded sama anaknya Hotman Paris nih, makanya dia lapor ke Hotman Paris. Makanya. Nextnya dari Torajeus. Yesi tersipu maluin. Ketemu Duda Anyar, gaskan Kang Dedi, lumayan lah gadis bukan perawan. Pedes anjir kata-katanya. Next ada di Carlos Thomas. Hadir selalu memantau orang-orang YY people. Yes please Anda ikutan suci dan suca aja. Iya, Mas Udin please Anda ikutan suci dan suca aja. Gus Irfan please Anda ikutan suci aja. Wah, kota aku disebut. Yang pasti yang dia notice itu pasti kabupatennya bukan Tasik Kota. Oh yang di itu. Yang kemarin di kontennya Kang Dedi. Nextnya ada dari Abdul Rahman. Tetap santuy. Yes, always simple, present simple. Chandra Gotamanyo. Yah, new membernya kok udahan sih. Miau. Duile tuh Duile. Duile tuh rumahnya Mbak Yesi. Udah bisa jadi pasiennya bedah rumah. Iya, aja tinggal dirobohin bangun ulang. Pantesan gak berani masuk kantor desa lagi, trauma sama hujatan teman-teman kantor kali tuh. DBM-nya kurang wadidaw Nyomang. Iya yang kemarin kurang. Malahan ngakak kaget kena telolet. Iya itu kaget beneran anjir. Thanks ya Nyomang dan sudah nemenin Midnightku selalu. Besok ada premiernya Avatar 2 nih. Yuk ikutan nobar he. Sekian dulu. Thanks again Nyomang. Thanks juga Chandra Gotama. Nextnya ada dari Desa Konoha nih, Sasuke Uchiha. Sayangnya ya sih nggak nerapin sistem tanam dulu panen kemudian. Apa tuh? Nggak tahu. Itu Uchiha yang ngomong. Banyu Samudra. Kan udah nggak jadi panen. Iya. Banyu Samudra numpang masuk TV. Saya hadir kalau ada orang-orang halu. Tenang Mang, tsunami-nya nanti saya suruh balik lagi. Peace. Oh iya Banyu, namanya Banyu Samudra, air samudra kan. Wah, mentang-mentang Anda ya pengendali air gitu. Next ya Pangeran Anbol sikat. Selamat ulang tahun Mbak Alfia, semoga dilancarkan. Apa KG? Kanggo rezekinya, dilancarkan rezekinya dan menjadi yang lebih baik dan lagi dari kemarin. BTW salfok sama rumahnya Yesi. Kang Dede aja bingung mana dapur, mana ruang tamu dan kamarnya itu loh lebih parah dari kamar gua. Udah nggak sehat lagi, wajar ibunya Sirian emosi ditolak lamaran. Ya begini, yang begini mau ngurusin suami, ngurus dirinya sendiri aja nggak banget dah. Wow. Next Agung Pratama. HBD Mbak Agatha, semua doa terbaik untukmu. Semoga cepat jadi istri mama dari anak-anaknya. Amin. Kan udah. DBM. Mayan KTV sikatnya. Gue salfok sama rumahnya Yesi kok berantakan banget. Padahal cewek loh. Gue cowok aja gak pernah seberantakan kayak gitu. Iya. Apalagi kamar gue gak pernah berantakan. Itu kok berantakan banget dan kotor lagi. Ada Yesi tolonglah. Makanya tadi di postingan yang sebelumnya itu kan diduga kalau dia ada permasalah apa gitu yang gak mau ngebuang barang-barang. Apa disorder gitu tadi kan. Ada disorder lah. Next ada dari Nuning Handa. HBD Kakak Alfia, all the best for you. Numpang masuk TV, gue kasihan sama si Wastoni. Kerja siang malam banting tulang sampai rumah berantakan, gak ada rapi-rapinya. Itu bapaknya Yes ya. Sabar ya Allah, sabar ya Pak Wastoni. Iya lo, aku nggak betah mamang berantakan gitu. Nextnya Irfan SH. Mang aku salfok sama rumah Yesi kayak di scene film pembunuhan. Tercandu-candu, tolonglah. Nextnya dari ST Garden. Jadi candu nonton Nyonyo Mama. Terima kasih, semoga betah. Rian Andriana. Numpang masuk TV, du Gusti rek nyawer tapet. Tapi tenyaho carana gaptek si kuring mah. Kemang nyawerna rek miliaran carana heula kata. Nanti nyawernya mau miliaran caranya dulu gitu. Pokoknya mah top lah Radio Santur. Ya Radio Santuy, istri saya juga sampai ketagihan Radio Santuy kata. Mantul. Next ada dari Fata Morgana. Untuk Yesi, ngurusin rumah sendiri aja masih berantakan, apalagi ngurusin rumah tangga. HBD ke Alfia. Next ada dari di bawah ini ada Neng Yati. Numpang ya Mbak Alfia, mudah-mudahan rezekinya lancar jaya. Amin. Tadinya udah nggak mau ngomentarin Teteh Yesi, tapi lihat konten barusan kok jadi mikir, oh ini ternyata the real orang yang nggak bersyukur.
Pasti nyesel banget sih jadi Yesi. Udah sehat-sehat selalu ya Nyomang. Salam santuy, salam anak rantau. Salam anak rantau. Salam anak rantau. Itu kalau dia nggak terpengaruh TikTok, bersyukur udah tinggal di rumah yang enak Nyo. Iya. Mak bapaknya juga pasti dimuliakan lah, nggak mungkin ngelihat besan begitu, nggak mungkin Manya Rian tega. Nextnya ada dari Mas Jaya Official menit 25.6. Allahumma hanya Allah yang tahu. Allah alam hanya Allah yang tahu Nyomang. Menit 34.22. Hey, Nyonya kaget sih Mamang bahas Imron atau ngakak terpingkal-pingkal Gusti. Ya gitulah yang besi disangkutin Imron gitu. Nextnya dari Kevin Christodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas ya untuk kita semua Santuy People. Selamat untuk Kak Alfia HBD lah pokoknya. Lihat rumah Neng Yesi berasa lihat kandang hewan. Itu ngapain aja sih sampai segitunya? Hadeh, ilfil liatnya. Pondokku di ladang aja ndak seperti itu. Dahlah segitu aja Nyomang, seperti biasanya tisam ya dari Mama untuk dia selalu sehat untuk kita semua. Salam buat bebeknya Kevin Kristo. Salam balik juga buat mamanya Kevin. Nyo ada dari Barberbor Nyo yang nantangin nih. Coba Imron Mamang kasih counterpen Nyo. Kali aja ototnya capek. Perih anjir. Soalnya pernah habis ngebalurin kaki belum bersih, pipis kok dingin gitu ya. Tolonglah. Lastnya Nyo ada dari Raki Indut. Oh gini cara kirim super thanks. Dia coba-coba tapi say thanks. Terima kasih. Dari Korea ya itu ya. Dari Korea, Won Korea. Terima kasih. Nyo. Ya. Habis Nyo. Ya. Terima kasih dulu habis itu closing Nyo. Terima kasih buat para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks dan memberikan ruang buat para Santuy People yang lain gitu. Sekali lagi happy birthday buat Alfia Agatha Viana Pipri Queen yang ke-28. Ingat nggak usah mention tua. Itu masih muda, tolong lah. Karena kasihan yang atas 28 tuh gimana nasibnya gitu. Sukses terus buat Via. Semoga makin dewasa kan itu harapannya ya. Jangan suka ngambek gitu. Jadi istri, mama dan yang anak jadi istri yang baik dan mama yang baik dan anak yang lebih baik lagi gitu. Combo. Pokoknya ingat pesan Gus Samsudin. Ojo nesu. Cepet tuwe engko. Di closing berarti Nyo. Ya, terima kasih juga buat Santuy People yang sudah meluangkan waktunya untuk komen-komen ria dan meramaikan. Nonton ya. Terima kasih sudah menonton. Yos. Lanjut di komen seperti biasa. Tenang. Nyonya dan Mamang. Dua Tommy Mangkok cabut dulu dan ciao.